Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan anak-anak selalu tetap semangat untuk belajar di rumah. Hari ini Buni akan melanjutkan materi tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Disimak baik-baik ya videonya. Pembelajaran 5. Suatu hari Lani akan bertamu ke rumah Siti. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Nah, selanjutnya akan ada percakapan antara Siti, Ibu Siti, Lani, dan teman-temannya. Ayo kita bahas bersama kira-kira jawaban apa ya yang bisa melengkapi percakapan di atas. Nah, Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilakan masuk. Silakan masuk Lani. Anak-anak, kira-kira kalau kalian ke rumah teman lalu dipersilahkan untuk masuk, apa yang akan kalian ucapkan? Iya betul, kita ucapkan, iya Bu, terima kasih. Selanjutnya, Lani malu-malu menari di hadapan teman-teman Siti mengajak Lani. Nah, kalau Lani bilang seperti ini, saya malu Siti. Kira-kira apa yang diucapkan Siti? Ayo Lani, kita latihan menari. Lalu Lani menjawab, saya malu Siti. Selanjutnya, Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Mereka berkata, ayo Lani, bergabung bersama kami. Lalu kira-kira Lani menjawab apa ya? Lalu Lani menjawab, iya teman-teman, saya akan latihan bersama kalian. Akhirnya Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Selanjutnya, anak-anak membaca teks di samping yang berjudul berlatih menari. Apa saja sih contoh pengamalan sila ketiga? Apa bunyi sila ketiga anak-anak? Iya, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Contoh pengamalan sila ketiga yang pertama yaitu menjalin persahabatan dengan semua orang tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Nah, di samping ini ada gambar-gambar orang sedang berkumpul tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Mereka tetap saling bisa menerima perbedaan yang ada. Pengenalan sikap sila yang kedua yaitu bermain dengan sportif dan menjaga kerukunan antar sesama teman. Di sini ada beberapa ilustrasi tentang anak-anak yang sedang bermain bersama dan saling menjaga kerukunan sehingga terciptalah keharmonisan. Yang keempat adalah cinta tanah air. Nah, anak-anak, sebagai warga negara Indonesia, kita harus mempunyai rasa cinta terhadap negara kita. Jadi, itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Yang kelima yaitu menjadi penengah saat teman bertengkar. Nah, kita sebagai teman tidak boleh mempengaruhi teman kita untuk bertengkar. Sebagai teman yang baik, kita harus melerai, menjadi penengah supaya mereka berdamai dan tidak bertengkar lagi. Pembelajaran 6. Selanjutnya, ayo kita bernyanyi bersama
Lagu yang akan kita nyanyikan yaitu Wajib Belajar. Kita simak bersama. Nanti Bunia akan memberi tugas anak-anak untuk menyanyikan lagu ini. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra-putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa, untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja, berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang, hari depan cemerlang. Ayo kita giatkan wajib belajar, jangan putus tengah jalan, marilah tamatkan. Tanam ilmu sekarang, petik hari depan, cerdas terampil berwibawa, penuh daya cipta. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja, jadikan tunas bangsa inti pembangunan, adil makmur sejahtera, merata bahagia. Anak-anak, jadi itu lagunya. Nanti anak-anak belajar bersama mama, dan nanti tugasnya bernyanyi dan di video dikirim ke Bunia ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengamalan sila keempat dan sila kelima. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Sedangkan para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Jadi anak-anak, dalam bacaan ini ada 2 ilustrasi pengamalan sila keempat dan sila kelima. Yang pertama yaitu lagu wajib belajar dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Ini adalah pengamalan sila keempat. Kenapa Bunia kok masuk sila keempat? Karena di dalam peristiwa itu mereka melakukan pemilihan lagu dengan cara bermusyawarah. Musyawarah itu apa ya? Musyawarah itu adalah pemilihan keputusan secara bersama, atau biasanya anak-anak kenal dengan cara berdiskusi atau pengambilan suara atau yang disebut voting. Nah, selanjutnya adalah ilustrasi pengamalan sila kelima, yaitu para siswa bergotong royong merapikan kelas, merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Di sini masuk ke dalam sila kelima karena mereka saling tolong-menolong untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalahnya apa? Kelasnya kotor. Solusinya apa? Mereka bergotong royong, tolong-menolong untuk merapikan kelas. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, sila keempat.
ada beberapa pengamalan sila keempat. Ayo, siapa yang ingat bunyi sila keempat dan simbolnya? Ayo, siapa yang ingat bunyi sila keempat dan simbolnya? Iya, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang disimbolkan atau dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, contoh pengamalan sila keempat antara lain bermusyawarah, menghormati pendapat teman, menyampaikan pendapat dengan baik. Jadi kalau kita ada di forum musyawarah atau diskusi, kita harus menyampaikan pendapat kita dengan baik. Caranya bagaimana, Bunia? Misalnya, saat kita akan memberikan pendapat, kita mengacungkan tangan sebelah kanan. Nah, setelah itu kita memberikan pendapat dengan bahasa yang baik dan sopan. Dan selain kita menyampaikan pendapat, kita juga harus menghormati pendapat teman kita. Nah, tidak memaksakan keinginan kita. Jadi, apabila pendapat kita tidak diterima dalam musyawarah itu, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Kita harus menghormati pendapat bersama dan keputusan bersama. Dan yang terakhir adalah menghargai orang lain. Selanjutnya, sila kelima. Siapa yang masih ingat bunyi sila kelima dan lambangnya? Iya, bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Di sini ada beberapa contoh pengamalan sila kelima. Yang pertama yaitu bersikap adil dan tidak pilih kasih ketika bermain dengan teman. Jadi kalau kita bermain, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Misal, anak itu kaya, aku harus berteman dengan dia. Anak itu misalnya saja cantik, anak itu misalnya ganteng, anak itu beragama Islam, dan sebagainya. Kita tidak boleh membedakan yang seperti itu. Selanjutnya, memberikan pertolongan kepada teman ketika bermain apabila ia membutuhkan. Nah, anak-anak, apabila ada teman yang membutuhkan kalian pertolongan, kita harus membantu. Misalnya saja ada teman terjatuh atau tertimpa musibah, kita harus senantiasa membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya adalah menghargai hak-hak teman dalam permainan yang dimainkan. Yang terakhir adalah contoh seperti bacaan tadi, bergotong royong membersihkan kelas. Simak baik-baik gambar di samping. Perhatikan bilangannya, ada 3 bilangan yaitu 362, 356, dan 348. Nah, di sini ada 3 bilangan yang mempunyai ratusan yang sama yaitu 300. Sedangkan puluhannya ada 60, 50, dan 40. Bila kita amati, nilai ratusannya sama yaitu 300. Sedangkan puluhannya tidak sama yaitu 60, 50, dan 40. Jadi, urutan bilangan dari yang terkecil adalah 348, 356, dan 362. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar ya sampai yang terkecil. Nah, nomor 1 ini kalau kita amati ratusannya berbeda semua. Yang pertama 600, 400, dan 700. Jadi yang terbesar adalah
735, 623, dan 437. Untuk yang nomor 2, kita amati ratusannya berbeda, yaitu 300, 900, dan 400. Jadi yang terbesar adalah 967, 464, dan 345. Jadi anak-anak, bisa kita simpulkan kalau mengurutkan bilangan, jika ratusannya sudah berbeda dan kita sudah bisa mengurutkan dan membedakan mana yang terbesar dan terkecil, kita sudah bisa menjawab soal tersebut. Tapi jika ratusannya sama, maka kita harus beralih melihat puluhannya. Kalau puluhannya sudah berbeda, berarti kita cari mana puluhan yang terbesar dan mana yang terkecil. Jika ratusan dan puluhannya bernilai sama, maka yang terakhir adalah kita membedakan satuannya. Bisa dimengerti ya anak-anak? Jika satuannya sudah berbeda, kita membedakan mana satuan terkecil dan mana satuan terbesar. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kebalikannya ya. Nah, yang pertama nomor 1 ini mempunyai ratusan yang sama, yaitu 300. Puluhannya untuk yang pertama 50, 40, dan 70. Jadi, yang terkecil adalah 347, 352, dan yang terakhir 375. Untuk nomor 2, kita lihat ratusannya sama, 400. Selanjutnya kita beralih ke puluhan. Puluhan pertama 50, 60, dan 40. Jadi, yang terkecil adalah 446, 453, dan 467. Anak-anak, selain menggunakan nilai tempat, kita juga bisa menggunakan kubus satuan untuk mengurutkan bilangan. Yang pertama, contohnya bilangan 107 mempunyai 1 kubus ratusan, 0 kubus puluhan, dan 7 kubus satuan. Sedangkan bilangan 112 mempunyai 1 kubus ratusan, 1 kubus puluhan, dan 2 kubus satuan. Sedangkan bilangan 103 mempunyai 1 kubus satuan, yang 103 mempunyai 1 kubus ratusan, 0 kubus puluhan, dan 3 kubus satuan. Jadi, jika diurutkan bilangan tersebut dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah yang pertama, semua mempunyai kubus ratusan ya, jumlahnya 1. Sedangkan kubus puluhannya di bilangan 107 dan bilangan 103 tidak mempunyai. Hanya yang mempunyai adalah 112 mempunyai 1 kubus puluhan. Jadi yang terbesar pertama adalah 112. Sedangkan yang kedua kita bisa lihat dari kubus satuannya. Yang atas mempunyai 7 kubus satuan, yang tengah mempunyai 2 kubus satuan, dan yang terakhir mempunyai 3 kubus satuan. Yang paling kecil karena 112 sudah, sekarang di antara 7 satuan dan 3 satuan. Yang terkecil adalah 103 dan yang kedua adalah 107. Yang terakhir 103. Selanjutnya, urutkan bilangan dengan perhatikan banyak kubus satuan. Nah, kita perhatikan ya. Yang pertama ini kubus ratusannya ada 3.
jadi 300. Kubus puluhannya 40. Dan satuannya, kubus satuan ada 2. Gambar kedua, ada 3 kubus ratusan, 3 kubus puluhan, dan 6 kubus satuan. Sedangkan yang C mempunyai 3 kubus ratusan, 6 kubus puluhan, dan 4 kubus satuan. Jadi ini jawabannya yang A 342, yang B 336, dan yang C 364. Jika diurutkan dari yang paling banyak adalah 364, 342, dan yang terakhir 336. Nah, anak-anak, semoga penjelasan tadi bisa dimengerti anak-anak. Selanjutnya, tugas anak-anak hari ini di pembelajaran 6 yang pertama yaitu buatlah masing-masing 3 contoh pengamalan sila keempat dan sila kelima saat bermain bersama teman. Jadi di sini nanti anak-anak menyebutkan 3 pengamalan sila keempat dan 3 pengamalan sila kelima. Selanjutnya, sebutkan kalimat ajakan yang ada dalam lirik wajib belajar. Menyanyikan lagu wajib belajar. Sedangkan yang terakhir yaitu urutkan bilangan di bawah ini dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ditulis di buku tulis tematik ya soalnya. Semangat dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa lagi anak-anak.